Jesse Gultom sudah bersama-sama dengan Ibu Hajah El Syabrina selaku Asisten 2 Setda Kota Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Siak ya. Karena ini sejalan dengan perbincangan yang tadi sudah saya janjikan untuk Anda 1 jam ke depan sampai pukul 17 Mitra Kota. Kita akan berbincang terkait maksimalkan pelayanan PDAM mulai berbenah. Nah, seperti apa pembenahan demi pembenahan yang dilakukan ya? Dalam hal ini mungkin Dewan Pengawas akan menjelaskan lebih lanjut. Kita juga masih menunggu satu narasumber ya untuk menjelaskan kondisi terkini sebenarnya dari PDAM Tirta Siak ya. Ada Pak Kemas Yusferi yang sedang on the way ya. Semoga segera sampai di studio dengan berbagai ini ya kendala di lapangan, tapi beliau menjanjikan akan langsung bersama-sama kami untuk hadir. Tapi kita sapa dulu satu narasumber yang sudah hadir, ada Ibu El. Selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore. Cantik sekali. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, agak bindeng sedikit, agak flu. Jadi parno juga kita di zaman-zaman sekarang ya kalau flu ya. Selamat sore untuk seluruh pendengar yang ada di rumah dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu El, terkait dengan perbincangan kita, maksimalkan pelayanan PDAM mulai berbenah. Ini berarti akan ada terobosan-terobosan baru ya, inovasi baru, dan dalam hal ini Ibu El selaku Ketua Dewan Pengawas pasti tahu betul ya apa yang kemudian akan dilakukan. Tapi sebelumnya mungkin untuk kita ketahui bersama si PDAM Tirta Siak ini sendiri apa kemudian yang disarankan dari Dewan Pengawas untuk dilakukan pembenahannya, kira-kira seperti itu Bu El? Ya betul. Jadi PDAM kita ini seluruh peralatan pipa maupun pengolahan airnya yang ada sekarang itu sebenarnya umurnya usianya sudah sangat tua sekali. Jadi itu dibuat pada tahun 1972. Jadi sudah seharusnya banyak pipa-pipa yang untuk penyaluran itu yang memang sudah berkarat kondisinya, dan kemudian juga itu semua harus kita ganti. Permasalahannya adalah kalau kita harus mengganti seluruh jaringan yang ada di Kota Pekanbaru ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, mungkin sampai triliunan. Nah, ini kemampuan Kota Pekanbaru untuk melakukannya itu memang sangat terbatas sekali. Alhamdulillah kita punya Bapak Wali Kota yang cukup visioner. Nah, beliau mencoba mencari terobosan untuk mendapatkan modal bagaimana caranya mengatasi atau mengganti pipa-pipa yang sudah rusak ini, yang sudah berkarat, sudah kadaluarsa, gampang bocor, dan itu menyebabkan kehilangan air yang cukup besar. Nah, kehilangan air ini menyebabkan juga kerugian bagi PDAM tentunya. Nah, Pak Wali Kota mencoba untuk menghubungi Kementerian PUPR karena memang air ini di bawah Kementerian PUPR, dan alhamdulillah kita dapat namanya program KPBU, yaitu kerjasama badan usaha dan pemerintah ya. Nah, jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU ya. Nah, melalui KPBU ini kita difasilitasi oleh Kementerian Keuangan ya, untuk pendanaannya, dan dengan menggait tentu saja mitra yang akan mengkaji ke feasibility study-nya, layak nggak pemerintah atau pemerintah pusat itu memberikan kucuran dana dengan penjamin adalah pemerintah Indonesia gitu loh. Jadi Kementerian Keuangan punya satu badan usaha namanya PII, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Nah, dialah yang memberikan jaminan. Nah, untuk mengundang berinvestasi di Kota Pekanbaru ini. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Nah, kita sangat ini bukan hanya lagi rencana tapi sudah deal ya Bu El? Sudah deal dan sudah tahapannya sudah
sampai ke lelang, ya, lelang investasi, ya, lelang investasi. Jadi nanti mungkin Pak Kemas bisa menyampaikan yang investor yang datang itu adalah investor-investor besar yang memang sudah bermain di air ini memang udah berskala internasional, malahan ada yang dari Manila. Jadi ini kita sangat antusias bahwa air kita ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi kita berharap nanti dengan sudah adanya kerjasama KPBU ini, sudah ada investor yang masuk. Sekarang udah unwizing lapang kalau tidak salah saya. Kemudian nanti Pak Kemas nanti yang akan secara teknisnya ya, saya tidak begitu hafal. Next rencana-rencana untuk PDAM ini mereka ya. Sudah yang investor yang mau berinvestasi ini kan berarti mereka ada dua Bu El, investor dan juga Kementerian Keuangan. di Kementerian Keuangan tuh penjamin. Oke. Jadi dia selaku penjamin, kan harus ada orang yang menjamin. Kalau terjadi kendala dalam investasi ini, siapa yang bertanggung jawab? Itu kan harusnya pemerintah. Nah, dalam hal ini Kementerian Keuangan membantu kita. Ibaratnya kalau kita pinjam modal ke bank harus ada dong agunannya gitu. Agunannya. Kalau enggak siapa yang mau? Nah, itu gitu. dia ya. Baik. Ya. Jadi itu, tapi Bu El selaku Dewan Pengawas di sini mungkin kita bisa flashback dulu apa sih mungkin evaluasi karena ini adalah BUMD ya. Persis di bawah pemerintah Kota Pekanbaru. Apa evaluasi kita selama ini? Apakah hanya karena memang ketiadaan dana kita untuk melakukan inovasi, pipa-pipa dan sebagainya macam, atau ada hal-hal yang memang harus segera diperbaharui, Bu El? Ya, memang banyak yang harus kita benahi. Tentu kita sedikit-sedikit membenahinya. Dari segi manajemen juga harus kita benahi ya. Yang misalnya ada dia kalau di lapangan itu kenakalan-kenakalan itu pasti ada. Misalnya orang menyambung saluran air terus tidak dilaporkan. Nah, itu kan juga harus, tapi sudah dibenahi oleh Pak Kemas secara bertahap, dan kita sudah juga untuk memberikan pengertian kepada pegawai bahwa ini anggaplah ini milik kita jaga bersama-sama. Ya harus kita pelihara supaya kedepannya lebih bagus. Kemudian juga akibat memang terjadi banyak kehilangan air ya, jadi non revenue water istilahnya NRW ya. Itu kehilangan air itu juga menyebabkan kerugian juga bagi PDAM ini karena ya tentu kita bisa hitung ya berapa satu kubiknya hilang itu berapa. Nah, kadang-kadang itu juga kemudian ada beberapa ada memang banyak juga pelanggan karena mungkin yang langganan itu memang rumah tangga yang garis kehidupannya menengah ke bawah, itu agak sulit membayar sehingga gaji pegawai juga agak sedikit tersendat gitu ya. Tersendat-sendat. Ini juga menjadi kendala bagi PDAM kita. Dan yang kami syukuri dari Pemko ini adalah bahwa kami tidak melakukan penyuntikan dana lagi. Tidak ada kita tidak pernah memberikan insentif katakanlah penyertaan modal lagi sudah tidak ada. Kenapa jadi tuh, mereka ya karena mereka sudah mampu mandiri, walaupun mandirinya ya tertatih-tatih begitu, tetapi masih bisa berdiri gitu loh. Ya kita tentu kalau pemerintah daerah kita tentu berharap BUMD ini dia kan profit oriented sekaligus tadi PDAM agak berbeda. Dia juga profit oriented tetapi dia juga memberikan fungsi pelayanan menjalankan fungsi pelayanan pemerintah Pekanbaru. Bahwa kalau MDGs kan pelayanan air bersih itu adalah salah satu yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Jadi kewajiban pemerintah daerah menyediakan air bersih bagi masyarakatnya. Namun kenyataannya pada saat ini pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu untuk menyediakan itu. Seharusnya minimal 80% tercover oleh PDAM ini, dan kita berharap juga ke depannya air yang kita salurkan ke rumah tangga itu adalah
air yang layak minum. Jadi tidak hanya air yang untuk kebutuhan MCK gitu loh, tapi sudah layak minum. Itu yang kita inginkan. Dan kita juga berharap memang saat ini karena mungkin kondisi seperti itu kemarin juga, tetapi semenjak dipimpin oleh Pak Kemas, perbaikan kualitas air udah semakin bagus. Kalau dahulunya kadang-kadang atau 10 tahun berapa tahun yang lalu ya, dibuka kerannya tuh kuning, airnya keruh. Mau minum juga gimana gitu ya. Kemudian juga airnya kadang menetes-netes. Nah, itu yang menyebabkan banyak warga atau masyarakat Kota Pekanbaru ini yang berhenti jadi pelanggan. Jadi dulu kita langganan PDAM kita ini mencapai 19.000 SR saluran rumah tangga. Tetapi dengan kondisi seperti itu menyebabkan banyak yang membuat menggali air tanahnya sendiri alias sumur bor. Ya sumur bor. Sehingga sekarang cuman pelanggan PDAM itu sekitar 12-an ribu lah. Nah, ini akan kita genjot lagi untuk meningkat dalam 2-3 tahun ini. Target Pak Kemas tuh sampai 20.000 SR. Kemudian juga perlu kami ingatkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru bahwa kalau seluruh rumah tangga memakai sumber air tanah, air bor, itu kan kita punya namanya di lapisan bumi ini, di lapisan permukaan bumi ini ada namanya reservoir air tanah. Nah, reservoir air tanah itulah cadangan air yang untuk kehidupan kita. Kalau itu diambil terus-menerus tidak seimbang dengan infiltrasi ke dalamnya, itu akan menyebabkan, apalagi di daerah Jakarta itu cekungan-cekungan itu termasuklah infiltrasi air laut. Makanya air di Jakarta itu kan agak sedikit asin. Nah, kalau kita infiltrasinya cuma air hujan, kalau kita tidak ada lagi infiltrasi ke dalam, bisa jadi terjadi penurunan. Bisa jadi rumah kita ambruk mungkin. Itu somehow yang gitu ya, jangka panjangnya ya kalau yang kita mengkaji jeleknya gitu. Jadi itu juga harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa itulah akibatnya kalau kita seluruhnya beramai-ramai mengambil cadangan air bawah tanah. Tapi tentunya apa yang tadi disampaikan Bu El harus juga didukung oleh pelayanan yang maksimal dari PDAM Tirtasiak, dan sekarang kita mulai berbenah. Bu El, saya ingin angkat satu penelpon yang sudah hadir di line WhatsApp kita. Selamat sore, ada Bang Yan. Sore. Iya. Kita sudah bersama-sama dengan Bu El, Bang Yan, Ketua Dewan Pengawas PDAM sekaligus Asisten 2 Sekdako Pekanbaru. Silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Bu El. Terdengar? Ini ya, Bu El terdengar? Sedikit kecil ya Oke. Sudah terdengar Bu El suara Bang Yan? Bisa diulang? Assalamualaikum Bu El. Oh, waalaikumsalam, sudah terdengar. Waalaikumsalam Pak Yan. Iya, Ibu Ketua Dewan Pengawas. Ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah, Barabas 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya. Iya. Kita ngomongin PDAM ya. Betul sekali. Jadi kalau Ibu bilang tadi nanti lama-lama kita pakai air tanah, lama-lama amblas. Ibu bisa bilang gitu kalau Ibu sudah maksimal pelayanannya. Sekarang kita mau nggak pakai sumur bor? Kalau PDAM-nya udah bagus. Siap. Kita mau aja kok pakai PDAM kayak di Medan kan. PDAM-nya bagus, begitu dibuka kerannya, deras dia Bu. Nah, kalau di Pekanbaru dibuka kerannya lebih besar lagi, maaf, air kencing saya Bu. Jadi kalau Ibu bilang gitu, Ibu benahi dulu PDAM-nya. Membenahi itu kalau menurut saya dengan cara seperti Ibu bilang tadi, kapan selesainya? Kita harus dipacu Bu. Misalkan air ini kan, PDAM ini kan satu-satunya perusahaan air minum kan Bu ya. Tidak ada PDAM punyanya Tiongkok kan. Nah, artinya peluang sangat besar bagi PDAM untuk meraup keuntungan lah kita bilang. Nah, jangan lagi kita mengundang investor dari luar negeri. Orang
air di kita kok ngapain investasi dari luar negeri? Pinjam tuh Bang Riau kayak. Ya maaf, ini semangat ngomong karena sudah lama saya lihat sejak tinggal di Pekanbaru sejak berapa tahun ya? 10 tahun saya udah nggak pernah buka PDAM lagi. Dulu saya tinggal di Sukajadi, Jalan Melati. Dengar lagi saya pakai PDAM, saya pakai sumur bor. Sampai sekarang nggak dibenahi, malah kawan saya nggak udah hitungan tahun lebih nggak bergaji di situ. Nah, kalau mendengar yang Ibu bilang tadi, saya pesimis dalam waktu dekat PDAM bisa eksis. Nah, siap. Saya mau dengar, kita mau pinjam uang di Bang Riau, kita mau cepat, kita mau sekian. Dalam tempo sekian bulan kita harus gini. Itu gawai, kalau nggak salah kerjanya jangan nganggur-nganggur aja jadinya ya kan. Dipacu, target. Yang nunggak banyak saya dengar kan. Nah, baru kita bisa nggak pakai air sumur bor lagi, Bu. Siap. Dan kami menunggu nih, Bu. Gebrakan dari Ibu El. Mudah-mudahan di tangan Ibu El kita bisa apa yang kita inginkan bisa terbukti. Air mengalir sampai jernih gitu ya. Air mengalir sampai jernih. Kalau sumur bor di rumah ini kadang-kadang bau ini dia ada unsur besinya ya kan? Ya, Fe-nya terlalu tinggi. Air kita terlalu tinggi jadi berbahaya. Kalau PDAM itu saya yakin udah bersih. Terima kasih Bu Elda. Elsia Brina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Yan. Iya, selamat datang saya ucapkan juga untuk Pak Kemas ya yang juga sudah hadir di studio kita. Pak Kemas sehat hari ini? Alhamdulillah baru turun dari Tenayan Raya. Oh siap ya. Hujan ya Pak di luar ya? Hujan lebat. Baik, Pak Kemas Yusferi, Direktur PDAM Tirtasiak yang juga akan bergabung bersama-sama kita Mitra Kota. Nanti Bu El, Pak Kemas kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari Bang Yan ya. Tapi sebelumnya ada info lalin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang akan kami siarkan khusus untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami Mitra Kota di 97,5 Barabas FM. Ibu Elsia Brina, Asisten 2 Setdako Pekanbaru dan juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtasiak dan Pak Kemas Yusferi, Direktur PDAM Tirtasiak masih bersama-sama dengan Anda Mitra Kota di kebersamaan kita tentunya di Halo Barabas sore bersama saya Jessie Gultom. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin ingin saya highlight, ada 3, kapan selesainya? Modalnya kenapa harus dari luar negeri? Dan tentunya ini satu-satunya di Kota Pekanbaru harusnya bisa menjadi primadona yang bisa kita manfaatkan untuk salah satu pendapatan yang seksi untuk Kota Pekanbaru, begitu ya Bu El ya? Silakan Bu El atau Pak Kemas ingin menjawab. Perlu saya ralat, sebenarnya biayanya bukan dari luar negeri ya Pak Kemas ya. Enggak. Cuman ada investor, salah satu peminatnya. Jadi ini kan dilelang. Salah satu peminat ada dari Manila kan ya Pak? Ya Pak ya. Jadi salah satu investornya yang berminat tuh ada yang dari luar negeri. Jadi bukan dana dari luar negeri gitu loh maksudnya. Jadi kenapa harus kerjasama? Ya karena maksudnya di sini adalah jadi perusahaan yang kita mengundang mereka investasi, jadi dia berinvestasi mengeluarkan biaya, kemudian dia yang mengelolanya, kemudian nanti ada sharing. Nah, nanti Pak Kemas lah secara teknis yang akan menerangkannya. Jadi ini sekaligus mereka yang mengerjakan, merehab seluruhnya pekerjaan itu gitu. Kalaupun kita meminjam uang, daya kita untuk membayarnya itu sangat lamban sekali dan ini sangat mengganggu efektivitas dari para pekerja. Iya. Pak Kemas deh yang jawab nanti. Silakan Pak Kemas. Baik, terima kasih. Ada begini, negara atau pemerintah tidak memang mampu menyediakan dana sebanyak itu. Jadi sebenarnya kita akui pemerintah juga banyak tanggung jawab, tugas kita juga banyak. Jadi sektor air ini memang ada plus minusnya karena dia ada payback, ada pengembalian dari jasa layanan yang dia berikan kepada masyarakat.
Nah, jadi kita punya 2 skema sekarang yang insya Allah dalam waktu dekat ini segera meluncur. Ya, satu skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Hari ini sudah tahap due diligence, uji tuntas. Sudah ada 3 konsorsium yang datang ke Pekanbaru untuk melakukan survei. Antara lain adalah PP Infrastruktur, anak perusahaan PP, kemudian Persero ya. Kemudian yang kedua ada konsorsium Bangun Cipta dan ATB. Mungkin kalau pernah ke Batam, air Batam itu ATB namanya, Aditya Tirta Batam. Nah itu ikut berinvest di tempat kita juga. Yang ketiga yang sudah datang PT Wijaya Karya Persero, kemudian El Nusa dan Metito Indonesia. Nah ini juga BUMN, kalau Enulsa juga BUMN anak perusahaan Pertamina. Kalau Metito itu memang pemiliknya di Dubai. Mereka konsorsium. Yang segera menyusul ini adalah Manila Water. Kemudian Moya Indonesia. Moya Indonesia ini grupnya Salim. Grup yang sekarang mengelola separuh kota Jakarta. Aitra Air Indonesia itu. Nah, itu salah satu anak perusahaan yang mereka kelola. Kemudian yang keenam Krakatau Tirta Industri. Ini anak perusahaan PT Krakatau Persero. Jadi total investasi yang mau ditanamkan 750 miliar. Insya Allah dalam waktu dekat kami direncanakan tanggal 15 September mereka sudah masukkan proposal ke kita, ke panitia lelang di PDAM. Kemudian kita akan evaluasi sampai direncanakan dalam timeline kita itu tanggal 6 November kita sudah dapat pemenang lelangnya. Nah total investasi 750 ini kita dapat dukungan 3 dari Menteri Keuangan. Pertama dapat dukungan dalam bentuk PDF Development Facility. Jadi semacam fasilitas yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada kita untuk mempersiapkan segala macam proses transaksi, karena ini pengadaan badan usaha, ini sesuai dengan Perpres 38 pengadaan badan usaha. Kemudian Menteri Keuangan juga bantu kita dalam bentuk PGF dengan nilai rupiahnya 194 miliar. Kemudian yang ketiga, pemerintah kota menyediakan dana 97 miliar untuk mengganti pipa. Jadi air yang sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Asisten tadi, air yang akan yang disalurkan ke masyarakat itu adalah air minum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kita harus segera mengganti semua pipa yang ada itu. Hitungan saya lebih kurang 95% atau lebih kurang 328 km. Mulai dari pipa 2 inci sampai ke pipa 800 mm. Gede sekali. Nah, kita sedang membahas kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian kita didampingi oleh tim yang di-hire oleh Kementerian Keuangan, konsultan kita. Kita sudah lakukan perhitungan dan kita sudah punya perjanjian. Nah, salah satu perjanjiannya adalah mereka yang memproduksi air nanti. Ini BUT. Mereka yang memproduksi air yang mereka produksi itu tidak boleh melanggar ketentuan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan. Artinya mereka tidak boleh mengalirkan air ke kita itu kalau airnya tidak sehat. Kalau tidak sehat PDAM tidak bayar. Kemudian masyarakat juga nggak bayar ke PDAM. Artinya gitu. Yang kedua, dalam perjanjian kalau air itu mati itu dalam 1 tahun hanya boleh 36 jam. Artinya masih sangat Jadi kemudian tekanan air tidak boleh di bawah 0,7 bar. Artinya di lantai 2 rumah penduduk itu sampai. Insya Allah kita akan ciptakan PDAM di modern. Nanti semua ada dalam sistem SCADA. Setiap 1000 sambungan rumah kita ada SCADA sistem itu Pak. Jadi setiap 1000 rumah kita ada sistem district meter area dan itu akan mengirimkan sinyal ke server kita. Dan setiap ada kejadian kita bisa monitor 24 jam. Nah selama ini kan kalau pipa pecah itu mati total. Nah itu kalau pecah di satu tempat kita mati total. Kalau sekarang ini tidak. Kalau ada masalah di satu titik DMA itu hanya 1000 yang terdampak. Dan itu pun dia hanya bekerja, kita kerjakan pun dalam waktu yang cepat. Nah ini, jadi PDAM ke depan memang harus pelayanan prima karena kita ada bermoto kalau Pekanbarunya smart, pelayanan air minum kita harus smart. Nah insya Allah nanti bulan November Bu, kita sudah punya pemenang lelangnya.
Dan insya Allah di Januari kita sudah tanda tangan PKS. Nanti ada masa yang disebut dengan financial close. Nah, financial close itu 6 bulan. 6 bulan itu kita mengurus semua izin, termasuk izin galian jalan. Nah, ini mungkin kita akan minta ke Pemko nanti bagaimana kita mengkoordinir agar proyek galian kita yang lebih kurang 300 km itu nanti kita koordinir, karena ada utilitas yang ada di sepanjang jalan itu. Betul. Nah, ini harus kita kerjakan. Ini kota harus kita urus sekarang, kalau tidak makin kredit. Itu kota Bandung aja 8 tahun, Bu. 8 tahun itu macet gara-gara galian pipa. Nah, Pekanbaru insya Allah kita bisa proses, karena Bandung itu macet, Pekanbaru tidak semacet Pekanbaru. Mungkin tidak separahnya Bandung nanti yang kita akan rancang. Makanya nanti kami sudah bicara dengan Ibu Asisten 2, nanti beliau juga akan merekom bagaimana kita membahas masalah-masalah sosial terhadap galian-galian itu. Kemudian perusahaan pemenang lelang nanti dia akan membangun PT di sini. Nah, tentunya dampak dari proyek KPBU ini nanti berdampak kepada nilai-nilai yang bisa lebih komersial, akan membuka lapangan kerja, akan menciptakan peluang usaha, kemudian akan meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak. Ini proyek KPBU. Proyek yang kedua, proyek KPBU ini ada di existing, Pak, Bapak Ibu sekalian pemirsa, pendengar Radio Barabas yang kami cintai. Terima kasih. Itu yang jelas. Nanti kami mungkin ada kerjasama dengan Radio Barabas ini, Bu. Wih, luar biasa. Ada program namanya di dalam bisnis plan, itu namanya program Halo Pelanggan. Jadi setiap pagi atau sore kami akan menyapa pelanggan. Match banget sih, Pak. Kita programnya namanya udah Halo Barabas, terus sama PDAM Halo Pelanggan. Halo Pelanggan. Gitu ya. Jadi silahkan curhat di situ. Banget ini ya. Kita akan kita punya cara-cara lah. Kemudian nanti kita punya program di 5 titik ada air yang siap minum. Jadi nanti di mall pelayanan. Kenapa hanya 5 titik, Pak Kemas? Gini, itu mall pelayanan publik ada 1 nanti, di masjid ada di masjid provinsi ada, kota ada 1, di ruang terbuka hijau ada 1, kemudian di mana? Di ruang terbuka Kacamayang ya? Kacamayang. Jadi itu air siap minum, boleh diambil langsung diminum. Nah, itu contoh bahwasanya PDAM itu segera akan bangkit, bahwasanya airnya sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, wilayah KPBU ini adalah wilayah Kecamatan Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, kemudian Payung Sekaki, kemudian ditambah dengan ada 6 kecamatan ya. Nah, ini yang sekarang yang ada di wilayah existing. Kemudian yang kedua, insya Allah kami dah lapor Pak Wali Kota, ada namanya proyek Pekan Kampar. Proyek Pekan Kampar itu akan melayani 3 kecamatan dalam waktu dekat juga. Pekan Kampar ini total investasi yang ditanamkan adalah 1,6 triliun. Itu 900 miliarnya untuk Pekanbaru. Sisanya untuk membangun instalasi air, karena air diambil di Kabupaten Kampar, Sungai Kampar. Betul. Nah, Pekan Kampar ini melayani 3 kecamatan di Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu pemirsa, pendengar, air yang dari Pekan Kampar ini nanti dialirkan di 2 kecamatan Kampar, yaitu Siak Hulu dengan Tambang. Untuk di Kota Pekanbaru itu kecamatan Tampan, Bukit Raya, dan Marpoyan Damai. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di daerah sekitar itu nanti dapat airnya dari Sungai Kampar, dan airnya juga siap minum. Nah, airnya siap minum. Ini akan dibangun oleh PP Infrastruktur bersama Mainilet Water Service. Mereka konsorsium, insya Allah bulan Agustus ini kami dah lapor Pak Wali, kita akan groundbreaking. Sudah siap groundbreaking, karena nanti kita rencanakan mengkoordinir Pak Wali, Pak Bupati Kampar, kemudian Pak Gubernur, terakhir kita mungkin ke Pak Menteri PUPR yang akan meresmikan groundbreakingnya. Satu hal lagi, Bapak Ibu sekalian, pendengar yang kami cintai, kita jangan alergi dengan investor. Kalau investor harga mahal, enggak seperti itu. Kami dah lakukan real demand survey, Pak. Jadi jangan alergi dengan investor. Kami hanya mengambil selisih dari biaya yang dikeluarkan masyarakat sehari-hari. Misalnya begini, ini ada contoh, Pak. Ini real demand survey kami, Bapak Ibu sekalian. Real demand survey kami, masyarakat yang paling miskin di Kota Pekanbaru itu mengeluarkan uang 1 bulannya itu rata-rata 118.000 untuk mendapatkan air. Investasi sumur bor, kemudian membeli pompa, kemudian membayar listriknya setiap bulan, kemudian membeli air isi ulang. Itu yang paling miskin, rata-rata pengeluarannya 118.000. Kemudian yang paling kaya
Itu contoh yang kaya, kita lihat di Citraland, Bu. Citraland saya sudah ketemu, rata-rata pengeluaran orang di Citraland itu Rp343.000 per bulan untuk air. Mengapa dia lebih mahal? Ya. Itu belum air minum. Ya, untuk air semua. Seluruhnya. Seluruhnya. Jadi untuk air yang di air MCK biasa, untuk kebutuhan sehari-hari cuci mobil segala macam, untuk itu termasuk nyiram taman, itu rata-rata 160.000 mereka mengeluarkan uang. Plus untuk beli air minumnya mereknya Aqua. AMDK, air minum dalam kemasan, artinya air yang berkelas ya, bukan air isi ulang. Iya. Nah pengeluarannya itu rata-rata Rp343.000. Jadi kami mengambil gap, Pak, Bapak Ibu sekalian, pemirsa pendengar, 118.000 yang termurah. Kami jamin tarif airnya di bawah 118.000 untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita jamin lebih murah. Kemudian yang seperti kelompok berpenghasilan tinggi tentu membayar juga lebih besar. Seperti 343.000 itu tadi pengeluarannya, itu nanti dia bisa membayar di bawah 300 ribuan. Artinya akan ada saving masyarakat untuk pengeluaran air mereka. Tinggal membuka keran 24 jam, air minum, kemudian mereka tidak mengeluarkan lagi waktu untuk itu, kemudian efisiensi. Dan keuntungan dari proyek ini juga, di samping pemerintah dapatkan pajak, membuka peluang kerja dan peluang usaha, nanti ada namanya value per money. Artinya dengan air yang sehat, masyarakat kita makin sehat. Tentu produktivitas akan meningkat dan biaya-biaya juga akan itu. Ini yang kita rancang. Insya Allah mohon restu semua, kita segera akan groundbreaking yang Pekan Kampar di bulan Agustus. Kemudian KPBU insya Allah di awal tahun kita sudah mulai berproduksi. Barangkali itu tambahan keterangan dari kami. Baik, jadi jamin lebih murah, bisa diminum, dan tentunya PAD Kota Pekanbaru akan meningkat dengan pembenahan. Silakan Pak Kemas diminum, Pak. Tapi pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan Bang Yan, ini kapan selesainya Pak Kemas? Apakah akan menunggu 8 tahun seperti tadi Pak Kemas sampaikan seperti di Bandung? Karena kan masyarakat Kota Pekanbaru apalagi di Smart City Madani ini makin banyak ya, mobilitas kita bertambah, kendaraan juga makin banyak, pembangunan juga terus meningkat karena Pak Wali Kota memang terus menggesa itu. Apa yang kemudian terjadi pada jalan-jalan kita? Jadi untuk proyek KPBU yang wilayah existing, itu pipa induk kita itu kita gali dalam waktu 2 tahun selesai. Arti tahun 2001 dengan 2002 clear, sesuai dengan schedule. Kemudian pipa kecilnya itu 8 tahun. Yang pipa kecil itu pipa yang masuk ke gang, keluar gang itu. Jadi kalau totalnya panjangnya 300 kilo lebih, 328 kilo totalnya mau kita tanam. Itu yang butuh waktu sampai 8 tahun. Cuman pelanggan-pelanggan kita yang terdaftar itu tidak ada biaya yang mereka keluarkan lagi. Kita akan pindahkan ke pipa baru. Jadi kecuali pelanggan baru. Nah kemudian untuk Pekan Kampar itu karena yang Pekanbaru yang KPBU ini existing, itu barang sudah ada. Konsep perjanjiannya lah RBOT, rehabilitasi, operating dan transfer. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Ibu Asisten tadi, instalasi kita yang ada itu sudah tua, sudah harus dilakukan rehabilitasi, pembenahan. Investor itu tugasnya satu membenahi yang kita punya yang sekarang, kemudian dia akan meningkatkan kapasitasnya, dan yang ketiga dia akan membangun baru lagi. Jadi totalnya sekarang ini yang hidup itu 200 liter per detik, ini akan kita tingkatkan jadi 750 liter per detik untuk melayani 60.000 pelanggan lebih kurang masyarakat di Kota Pekanbaru. Kemudian yang proyek Pekan Kampar itu juga akan melayani lebih kurang 60.000. Yang dibangun di Pekan Kampar itu 1.000 liter per detik. Jadi 700 untuk Kota Pekanbaru, 300 liternya untuk wilayah daerah Kabupaten Kampar. Nah, itu mulai dibangun tahun ini, mulai sejak apabila sudah di groundbreaking nanti, itu segera dilakukan nanti, prosesnya. Agustus. Ya. Nah, kemudian kita mulai bangun instalasi air. Insya Allah awal 22 sudah mulai mengalir untuk 5.000 sambungan rumah dulu. Kita bekerja waktu, tapi membangun pipanya sampai di 600 kilo itu pipanya. Pipa yang mulai dari pipa 2 inci sampai pipa 1 meter. Nah ini nanti di tahun 22 sudah mulai bisa, masyarakat sudah bisa menikmati. Tapi untuk total bisa sampai semua terlayani itu butuh waktu lagi sampai 5 tahun. Kurang lebih? 5 tahun. 5 tahun dari 2022 atau 5 tahun dari tahun ini? 5 tahun dari COD, Bu. 5 tahun setelah fisik mulai di 2022. Kemudian 5 tahun setelah itu. Jadi tahun
2022 itu kita pelanggan kita target dari situ lebih kurang 60.000 pelanggan juga. Jadi tahap awal itu tahun 22 itu 5.000 sambungan rumah. Kemudian lanjut di tahun kedua 23 itu nanti 10.000, terus 10.000 selama 5 tahun itu habis keserap. Jadi ini bertahap untuk bisa mengcover seluruh pelanggan sekota Pekanbaru. Begitu juga dengan tadi yang groundbreaking di Kampar tadi ya. Mengapa bertahap? Kalau tidak bertahap nanti macet kemudian mati dan persediaan dana juga itu. Menteri Keuangan mengeluarkan dana itu 2 tahun yang 154 miliar. Itu. Baik, ada beberapa pertanyaan dari warga termasuk kenapa baru sekarang setelah bertahun-tahun? Mungkin nanti akan dijawab setelah beberapa jeda berikut. Pastikan Anda masih di Halo Barabas sore. Di 97,5 Barabas FM News and Information, tapi saya ingin membacakan satu laporan dari mitra kota kita dulu ya, sudah bergabung di line WhatsApp ini terkait cuaca ternyata ya. Dari Sail sampai Kulim ini hujan lebat karena banyak genangan air, hati-hati yang naik motor licin. Bahkan dari studio kita di Jalan Kaliputin juga masih terdengar ya curah hujan sepertinya masih mengguyur kota Pekanbaru. Jadi silakan berhati-hati, mitra kota, keselamatan adalah yang utama. Kita lanjut ke Bu El dan Pak Kemas ya, pembenahan dari PDAM Tirtasiak ini sebenarnya sudah menjadi masalah lama bagi masyarakat Pekanbaru. Tapi apakah memang luput dari perhatian Pemko atau seperti apa, Bu El? Terima kasih. Sebenarnya tidak luput. Pemerintah Kota Pekanbaru itu sudah berupaya berbagai macam cara untuk bagaimana memperbaiki instalasi ataupun pengolahan yang memang sudah sangat tua. Dan ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pernah kita mencoba untuk bekerjasama dengan KTDP dengan pihak Belanda, tetapi mungkin pada saat itu kita kurang memperhatikan kausal yang ini, jadi sehingga merugikan gitu loh. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu yang kita tidak inginkan lagi, makanya kita mencoba untuk ya ibarat anak mengadu kepada ibunya lah ya. Jadi kita mencobalah mengadu kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat memfasilitasi, membantu kita untuk supaya dalam kerjasama itu kita tidak dirugikan, kemudian kita juga bisa lebih mendapatkan investor atau perusahaan-perusahaan yang berinvestasi benar-benar qualified ya. Jadi itu semua kita dibantu, dibimbing secara intens gitu. Jadi kita tidak dilepas. Nah, ini yang kita benar-benar antusias dan sangat kedepannya kita memang sangat-sangat perspektif lah yang kita lakukan ini. Dan sepertinya memang butuh waktu yang lama juga. Dari tadi Bu El menyampaikan Pak Wali kemudian meminta bantuan kepada pusat, kemudian baru akhirnya digolkan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga ada investor. Itu bukan waktu yang sebentar ya Bu El? Betul, karena kondisi PDAM kita sakit gitu loh. Orang sakit mana yang mau menjamin gitu loh. Ibarat orang yang kalau kita minjem uang lah ke bank, dia udah bener-bener gak punya kemampuan untuk membayar, siapa yang mau menjamin? Nah, itu kan suatu hal yang harus kita komunikasikan dengan baik dengan pemerintah, meyakinkan pemerintah pusat bahwa tidak sia-sia untuk membantu kami, gitulah kira-kira. Tapi sampai akhirnya si BUMD ini bisa sakit gitu, sebelum mungkin Pak Kemas ada di sini di kepemimpinan selanjutnya, apakah ini tidak menjadi satu perhatian dari Pemko selama ini, Bu El? Tentu saja menjadi perhatian Pemko, tetapi tentu karena Pemko sifatnya di sini adalah pengawas, Dewan Pengawas, dan tidak semua kami di Dewan Pengawas ini punya latar belakang keahlian di bidang air minum ini. Nah, biasanya seperti contoh saya, kita di Pemko itu biasanya yang membidangi BUMD itu adalah asisten perekonomian dan pembangunan. Nah, tidak semua yang duduk di sana itu punya background yang ahli untuk masalah air ini. Tentu ada di masa-masanya yang mungkin perhatiannya kurang, jadi pengawasan sehingga kurang intens, sehingga juga akhirnya di bawah juga manajemennya jadi kurang baik.